Assalamualaikum Pak. Pak, aku tuh kan kenal pejabat Telkom dengan jokes dan ceng-cengan yang sama nggak banyak ya Pak. Salah satunya Pak Iwan. Lah kalau Pak Iwan pindah, aku ngecengin siapa Pak? Tapi Pak, ada yang sangat berkesan buat aku pribadi Pak. Bapak tuh bukan hanya seorang pemimpin tapi seorang pengajar yang membuat kita bebas tapi tidak bablas. Sehingga sukses ke depannya dan happy family Pak. Pertama ya, lihat sebenarnya Pak Iwan itu sekitar tahun 2015 atau 2016 itu pada saat waktu itu unit kami Propis Big Data dilebur ke divisi Digital Service. Nah pada saat itu Kepala Divisi Pak Arief Mustain memperkenalkan senior leader, salah satunya Pak Iwan yang waktu itu baru saja promosi ke Band 2 dan yang saya ingat menggunakan sepatu baru. Pertama kali kenal Pak Iwan itu pas perubahan dari bidang ETC jadi Tribe TCO dengan Tribe Leader yang baru, dan di situ Pak Iwan jadi Tribe Leader baru TCO gitu. Pertama kali ketemu Pak Iwan waktu itu langsung di STO Kalibata, langsung waktu itu produknya Metanesia, masih Metanesia. Awal pertama kali ketemu Pak Iwan ketika saya ditugaskan di TCO di awal tahun ini, dan pertama kali kenal Pak Iwan itu sebenarnya udah lama banget, waktu zaman masuk Telkom, waktu sering MC itu sering banget lihat Pak Iwan. Saya semenjak kenal Pak Iwan ada di lokasi STO Kalibata, lantai 1. Kalau kenal sama Pak Iwan sih pertama kali pasti di TCO ya, karena kita dulu sebelum Pak Iwan juga ada SL, terus diganti sama Pak Iwan, terus sampai sekarang kita dipimpin dan dinakodoi oleh Pak Iwan sih. Sama, kenalnya di TCO juga sih. Oke. Ada belajar terus dari itu. Terus pertama kali tahu, lihat dan kenal Pak Iwan itu waktu halal bihalal pertama TCO di Kalibata, mungkin awal tahun 2023. Ya, untuk pertama kali ketemu Pak Iwan itu saat pindah ke TCO sekitar setahun yang lalu mungkin. Aku pertama kali ketemu Pak Iwan itu di TCO saat pergantian dari kabinet yang lama ke kabinet yang baru. Terus ketemu di meja pingpong, ketemu di lapangan badminton. Itu kesannya tuh menyenangkan. Jadi wah asik nih, gue punya bos yang hobinya sama dan bisa olahraga bareng. Iya, dulu awal ketemu Pak Iwan itu ingat di KBB. Jadi lagi serah terima kepengurusan Metanesia ya, pas itu Pak Iwan sama Pak Gusri juga. Nah itu nggak kerasa udah setahun lebih ya kerja bareng Pak Iwan. Ya, pertama kali kenal Pak Iwan tentunya pas TC jadi TCO ya. Dan sebelumnya juga saya belum begitu kenal Pak Iwan karena memang saya ngantornya di Bandung di BDV. Baru begitu pindah ke Jakarta, di sini baru tuh mulai interaksi dengan Pak Iwan, ngobrol. Pak Iwan sering ngajak ngobrol juga, sering nanya-nanya, itu sampai akhirnya juga sering bercanda-bercanda gitu ya, sering ngeceng-cengin gitu. Nah itu sih pertama kali kenal Pak Iwan itu. Kesan pertama kenal Pak Iwan ya, jadi kesan pertamanya ingat banget waktu itu Pak Iwan diundang datang tuh, jadi kita mau ada perkenalan Tribe Leader baru. Nah waktu itu Pak Twinto ngundang Pak Iwan datang ke Bandung karena WFH kita masih bebas, jadi waktu itu datang ke Bandung. Nah kesan pertamanya, wah ini kayaknya SL-nya pendiam banget dan kayaknya galak nih gitu ya, karena diem aja. Ternyata pas sudah kenal emang Pak Iwan tuh orangnya ngocol banget, dan kalau udah main badminton seru banget sih. Itu yang paling diingat dari kesan pertamanya ya, awalnya pendiam, ternyata di akhir seru banget orangnya. Kalau ngomongin tentang pertama kali ketemu, saya rasakan pribadi Bapak ini orang yang sangat luwes, Bapak ini orang yang sangat tegas,
dan berprinsip, dan yang paling penting adalah mensejahterakan timnya. Kesan bekerja sama dengan Pak Iwan itu directionnya jelas, arahnya jelas, kemudian aturan comply lah kita dengan peraturan itu tetap juga compliant, tetapi ada fleksibilitas ya, ada ruang kita untuk improve, kemudian tidak terlalu kaku lah. Kesan-kesan selama bekerja dengan Pak Iwan, Pak Iwan ini orangnya baik banget, terus juga serius tapi santai dalam memimpin timnya, terus nggak gerasa-gerusu dalam mengambil keputusan, terus juga kalau ada problem, Pak Iwan ini biasanya ngerinci satu-satu dengan detail dan ngajarinnya itu jelas banget, jadi kita sebagai timnya itu nggak bingung ya mau ngerjain apa. Terus juga Pak Iwan loyal banget sama timnya, pokoknya Pak Iwan the best. Kesan-kesannya selalu menyenangkan bersama dengan Pak Iwan, selalu humble, selalu bergaul dengan rekan-rekan di kantor semua, dan juga kesan-kesan yang gak pernah terlupakan adalah Pak Iwan ngajarin saya buat teknik-teknik main badminton yang bener gitu, karena awal-awal main badminton kan masih asal. Nah itu diajarin sama Pak Iwan. Kesan selama bekerja bersama dengan Pak Iwan ya, Pak Iwan orangnya kalem, nggak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan dan nggak micromanage, sehingga kita dikasih banyak ruang gitu ya untuk bermanuver dan berimprovisasi dalam pekerjaan, sehingga kita lebih luas lah gitu ya dalam bekerja. Dan ternyata terbukti pas kerja bareng sama Pak Iwan tuh benar-benar baik banget, leader yang sangat humanis, dan bakalan kangen banget sih punya leader yang tipenya seperti Pak Iwan yang paket komplit, udah pinter, mengayomi, dan seru juga, apalagi main badmintonnya jago banget. Dan dengan bertemunya Pak Iwan, orangnya sih humble, enak, dapat masukannya banyak. Saat dinakodai sama Pak Iwan sih so far so good ya, karena Pak Iwan juga orangnya selalu bukan yang micromanagement, jadi dia mempercayai timnya gitu untuk berbuat sebaik mungkin, makanya kita juga kayak kita pede, kita mau ngapain aja gitu, walaupun memang harus under asesi dia atau harus nge-report terus sama dia gitu. Kalau gue sih kayak lihat Pak Iwan tuh orangnya chill kan, jadi support kita dengan berbadminton. Oke. Orang asik terus. Asik banget. Kesan saya selama dipimpin oleh Pak Iwan adalah, menurut saya Pak Iwan itu adalah sosok pemimpin yang ideal bagi saya. Saya pribadi jujur ngelihat Pak Iwan itu menjadi role model gitu bagi saya, atau tujuan atau goals gitu di hidup saya, dimana Pak Iwan itu secara karir sukses, tapi secara kesehatan pun juga sukses banget gitu, sehat banget gitu. Jujur saya kalau setiap main badminton tuh minder ngelihat Pak Iwan, karena di umur saya yang bahkan nggak sampai setengahnya Pak Iwan, fisik saya jauh di bawah Pak Iwan gitu. Dan ya kesan kerja bareng Pak Iwan itu asik, seru, bisa diajak bercanda, masih banyak lagi lah. Kesan selama kerja sama Pak Iwan itu bisa mengayomi timnya. Jadi seakan-akan timnya ya temennya dia. Jadi kerja bareng, energinya sama, dan ikhlasnya bareng, itu keren. Hal yang perlu disyukuri juga ya di saat kita bekerja itu mendapatkan atasan yang baik dan suportif, dan itu ada di dirinya Pak Iwan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih gitu ke Pak Iwan udah ngasih kepercayaan, udah ngasih arahan, sehingga pekerjaan yang selama ini itu kita punya rasa percaya diri gitu buat ngerjainnya, dan mudah-mudahan di kita juga bisa menjawab
kepercayaan yang Pak Iwan kasih selama ini. Nah, jujur shock sih gitu. Di hari Senin tiba-tiba dapat info kalau Pak Iwan dimutasi, dan itu pas lagi pusing-pusingnya udah sakit, tiba-tiba moodnya berantakan gitu. Jadi kacau banget di hari Senin kayak gitu, nggak mood ngapa-ngapain. Tapi ya life must go on. Waktu di Bandung pernah raktir sate dan juga Haji Grill, itu momen paling gak bisa dilupain kayaknya Pak. Terus apalagi ya, kesannya baik sama Pak Iwan. Makasih Pak Iwan. Kesan selama bekerja sama Pak Iwan tuh orangnya taktis. Jadi ketika saya banyak koordinasi sama Pak Iwan tuh langsung clear ini itu. Dan yang paling saya ingat kalau sama Pak Iwan tuh jago banget bikin slide. Jadi saya banyak banget belajar bikin slide sama Pak Iwan, apalagi terutama di 3 bulan terakhir. Jadi ilmunya terima kasih banget Pak Iwan, terutama ilmu bikin slide bagusnya itu bakal saya pakai terus. Kalau momen-momen banyak banget ya Pak ya. Salah satunya adalah kita punya hobi yang sama, yaitu main badminton. Terus momen pada saat kita ke Bandung Pak, yang Bapak bilang kalau mobil Bapak nggak pernah disetirin sama orang lain selain Bapak, dan saya menjadi orang yang pertama nyetirin mobil Bapak secara jujur li. Saya baru pertama kali nyetir loh Pak. Saya baru pertama kali nyetir loh Pak. Saya baru pertama kali nyetir loh Pak. Tapi selamat kan ya Pak? Kemudian pesan buat Pak Iwan di tempat baru, mestinya di SDA itu kan handle proyek-proyek dengan customer. Experience Pak Iwan selama di sini kita sama-sama handle proyek ya, mestinya Pak Iwan bisa beradaptasi dengan cepat di sana. Insya Allah bisa. Semoga sukses di tempat yang baru. Selamat Pak Iwan untuk penugasan baru di tempat barunya. Semoga sukses selalu, lancar selalu, dan diberikan keberkahan dan kelancaran. Jangan lupain tim TCO ya Pak. Semoga selama Bapak jadi TCO semuanya menjadi kesan dan pengalaman yang baik untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Untuk Pak Iwan semoga sukses di tempat yang barunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi Pak Iwan, bisa main badminton lagi, dan semoga dilancarkan segala urusannya dan selalu diberi kesehatan tentunya. Terima kasih Pak Iwan untuk ilmu-ilmu yang sudah dibagikan kepada saya. Terima kasih. Selamat gitu ya atas penugasan barunya, dan selamat berlayar di lautan yang baru, di direktorat baru. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. Pak Iwan tetap bahagia ya Pak dimanapun Bapak berada, tetap amanah dengan segala amanah yang diberikan ke Bapak, dan selalu sukses. Sehat-sehat Pak. Semoga di tempat yang baru Bapak Iwan menjadi Jangan nangis Mas. Jangan nangis Mas. Jangan nangis Mas. Ya, kata dulu kan. Good luck buat Pak Iwan. Tetap semangat Pak Iwan. Salam hormat kami. Semoga mendapatkan tim yang asik juga kayak kita ya Pak. Soalnya kita udah paling asik ya. Kita tuh udah asik banget, ya kan? Oke. Semoga Pak Iwan di sana juga menemukan keluarga baru lagi gitu ya. Tapi jangan lupa juga sama Disney. Kita tetap badminton tadi Pak. Alhamdulillahnya tadi Pak Iwan juga bilang kayak badminton kita tetap booking fun gitu, walaupun udah mau habis gitu. Semoga semua yang disemogakan oleh Pak Iwan itu tersemogakan. Dan terakhir, mudah-mudahan badminton rutin mingguannya tetap bisa dilanjutkan Pak. Sukses selalu, sehat selalu, terus bermain badminton bersama kami. Tetap silaturahmi di sana, tetap sukses, tetap berkah, dan bisa membersamai semua tim yang kerja sama Pak Iwan. Good luck Pak Iwan.
Pak Iwan semoga sukses di tempat barunya, lancar-lancar semua pekerjaannya, dan tetap selalu ngebawa kultur positif. Mudah-mudahan bisa juga ditularkan di sana, dan semoga bisa terus berinovasi dan membanggakan buat Telkom. Terima kasih Pak Iwan. Pesan buat Pak Iwan di tempat baru, yang paling penting tak lain dan tak bukan, Pak Iwan semoga sehat selalu, happy selalu, segala urusan pekerjaan dan apapun itu semoga dilancarkan, dan semoga kapan-kapan kita bisa touring bareng Pak dari Kebon Sirih ke Virtual Kalibata. Semoga sukses di tempat barunya, dan yang paling penting jangan lupa sama kita ya Pak. Kita tetap TCO selalu untuk selamanya. Saya punya pantun nih. Berang-berang main bola sepak. Sukses terus ya Pak. Kenal sama Pak Iwan pertama kali kebetulan 20 tahun yang lalu, dan sejak saat itu kita sudah mulai bekerja bersama nih, kebetulan mengerjakan tugas-tugas sekolah mulai dari TK sampai kuliah. Alhamdulillah beliau masih mau membantu saya mengerjakan tugas kuliah jika saya kesulitan, termasuk skripsi ya. Jadi kesannya adalah terima kasih, mantap. Terus kalau pesannya untuk di tempat baru, semoga sukses selalu, dimudahkan urusannya. Amin. Segitu saya, terima kasih.